Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi. Tetap semangat. Untuk kali ini tentu saja kita akan membahas materi masalah ikatan ion. Sebelumnya perlu diketahui kenapa suatu atom-atom berikatan satu dengan yang lain, tidak lain adalah untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi setiap benda tentu saja ingin dalam keadaan stabil. Dari unsur-unsur dalam susunan berkala, yang merupakan stabil adalah gas mulia. Oleh karena itu, gas mulia diperoleh dari dalam keadaan bebas di alam dan berupa atom-atom tunggal monoatom. Dia berdiri sendiri, tidak berikatan dengan yang lain. Karena dirinya sendiri sudah dalam keadaan stabil. Gas mulia dibandingkan dengan unsur-unsur lain merupakan unsur yang paling stabil, artinya suka bereaksi dengan unsur lain. Dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis dan Albert Courcelle, mengemukakan bahwa gas mulia suka membentuk senyawa karena memiliki susunan elektron yang stabil. Diduga unsur-unsur yang stabil itu dia mempunyai elektron valensi 8. Ya, tampak di sini tertera untuk neon. Ini ada nomor atomnya 10, ujungnya 8, 28. Kemudian argon dengan nomor atom 18, 288. Ujungnya semua dalam keadaan 8, kecuali helium 2. Di dunia ini tentu saja tidak ada yang sempurna. Ya. Setiap atom merupakan cenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Semuanya ingin dalam kondisi seperti gas mulia. Caranya adalah dengan cara melepaskan, ada dan ada juga dengan cara menangkap elektron. Ya. Nah, begitu pula ya, dalam poin ketiga dikatakan untuk memperoleh susunan elektron stabil hanya dapat dicapai dengan cara berkaitan dengan atom lain. Jadi berikatan dengan atom lain. Ya, baik itu dengan cara melepaskan elektron ya atau dia dapat menangkap elektron. Nah, di sini Courcelle Lewis membuat kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga tadi bahwa konfigurasi elektron atom akan stabil bila elektron terluarnya 8. Jadi semuanya kalau elektron valensinya 8 itu dalam kondisi stabil atau kita kenal dengan oktet. Kecuali unsur-unsur yang memiliki nomor atom lebih kecil dari 4. Maka memenuhi konfigurasi elektron memiliki 2 elektron pada kulit luar. Duplet ini sesuai dengan helium. Kalau kita lihat gambar di sini, helium itu hanya 2. Sedangkan neon dia mempunyai elektron valensi 8. Ya, jadi mengapa suatu atom berikatan satu dengan yang lain? Karena untuk mencapai kestabilan. Untuk kali ini kita coba fokuskan kepada ikatan ion. Ya. Apa itu masalah ikatan ion? Ikatan ion itu terbentuk antara atom yang melepaskan elektron. Karena dia dalam kondisinya netral, kemudian melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Biasanya pada senyawa-senyawa logam. Senyawa logam senantiasa dia melepaskan elektron. Dan sebaliknya, ya, atom-atom yang menangkap elektron, ya, itu adalah non-logam atau negatif. Ya, maka dapat kita simpulkan juga bahwa ikatan ion itu ikatan antara ion positif dan ion negatif. Ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Ya, ini untuk menulis senyawa ion itu ada langkah-langkahnya. Ya. Dalam senyawa ion, ion positif selalu ditulis pada urutan pertama. Ya, selalu ion positif dituliskan pada ya urutan pertama. Tanda yang menunjukkan jumlah muatan ion ditulis pada bagian atas dengan angka kecil. Nanti kita lihat ya bahwa muatan ion itu akan dituliskan di sebelah kanan atas dengan huruf yang agak kecil. Seakan-akan seperti pangkat. Jumlah muatan ion positif harus sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga bersifat netral. Kalau jumlah ion positif sama dengan ion negatif, maka dikatakan senyawa tersebut bersifat netral. Ya. Selanjutnya, ya, tadi dikatakan bahwasanya ikatan ion itu terbentuk daripada atom logam dan atom non-logam. Nah, atom-atom logam itu yaitu golongan 1A, 2A, 3A.
Dan golongan bukan logam golongan 7A dan 6A. Jadi kalau kita padukan antara golongan 1A dengan 7A, di mana golongan 1A melepaskan 1 elektron, dan golongan 7A ini akan menerima 1 elektron, maka senyawanya langsung digabung saja. Na golongan 1, ya, Cl golongan 7A, maka dikatakan dengan NaCl. Kemudian coba kita yang lain, misalnya saja golongan 1 kita gabung dengan golongan 6A. Golongan 1A dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan 6A dia memerlukan 2 elektron, maka diperlukan golongan 1A sebanyak 2. Maka kita tuliskan Na2O. Ya, Na2O. Na-nya berjumlah 2. Ya, karena dia melepaskan 1 elektron padahal yang dibutuhkan 2 elektron yang ditangkap. Sebaliknya, golongan 2A dengan golongan 7A, 2A dia berarti dia melepaskan 2 elektron. Sedangkan 7A menerima elektron, maka diperlukan 7A itu sebanyak 2. Maka ditulisnya CaBr2. Ca adalah golongan 2A, Br-nya adalah golongan 7, diperlukan adalah sebanyak 2. Ya. Nah, Nah, ini juga bisa kita gabung-gabung saja antara golongan 2A dengan 6A, golongan 3A dengan golongan 7A. Prosesnya sama seperti yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Selanjutnya kita lihat detailnya. Ya, detailnya adalah misalnya di sini. Na itu nomor atomnya 11. Maka konfigurasi elektronnya 281 dalam kondisi tidak stabil. Supaya dalam kondisi stabil, maka Na itu harus melepaskan 1 elektron. Maka akan terbentuk Na+, ya, karena melepaskan 1 elektron dengan konfigurasi 28. Lihat di sini elektron valensinya adalah 8. Sebaliknya Cl, nah, Cl nomor atomnya 17, 2, 8, 7, tidak stabil. Karena elektron valensinya 7, harus 8. Dia perlukan 1 elektron. Ketika elektron itu masuk, maka akan membentuk Cl-. Ya, karena masuk 1 elektron, maka di sini ujungnya menjadi 8. Dua-duanya dalam keadaan kondisi stabil, maka akan dibentuk NaCl. Ya, NaCl. Ya. Kemudian kita yang lihat lain. Ca 20, 2882. Belakang elektron valensinya 2, tidak stabil. Oh, tadi dikatakan duplex bisa stabil. Itu untuk nomor atom di bawah 4. Jadi dia harus melepaskan 2 elektron. Kemudian Cl 287 seperti atas, tidak stabil, dia harus menerima 1 elektron. Karena yang dilepaskannya 2 elektron, maka diperlukan Cl sebanyak 2. Maka akan terbentuk CaCl2. Ya. Nah, itulah untuk senyawa-senyawanya, senyawa-senyawa ion. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Na itu kalau kalian ketahui, Na adalah suatu unsur yang sifatnya eksplosif, mudah meledak. Apabila dia dikenakan dan air, dia bisa meledak. Sedangkan Cl adalah merupakan gas klor yang bersifat racun. Keduanya unsur itu dalam kondisi dalam berbahaya sekali, hal semacam itu. Tetapi ketika dipadukan, ya diikatkan Na dengan Cl, kedua-duanya kondisinya stabil. Ya, yang sehari-hari kita namakan dengan garam dapur, NaCl. Dan kita pun tidak apa-apa. Gitu kan, bahkan makan akan terasa nikmat apabila digunakan garam, ya. Oke, kita coba sekarang senyawa ion poliatomik, ion yang banyak nih. Poli itu artinya banyak. Ion poliatomik disusun lebih dari 1 atom. Sama halnya dengan senyawa ion yang lain, rumus senyawa poliatomik didasarkan atas jumlah muatan ion positif dan negatif. Inti dasarnya tetap berdasarkan muatan ion positif dan muatan ion negatif. Ya, kita lihat di sini adalah bagan. Ya, di sini adalah kation NH4. Ini poli, ini terdiri dari lebih daripada 1 atom. Ini untuk kationnya. Dan anionnya seperti ini. Karbonat, ada bikarbonat, oksalat, ya, perklorat, klorid, klorat, dan sebagainya. Itu untuk anion-anionnya. Ya. Kemudian polimer yang umum, ya, ini yang umum adalah hidroksida, sulfat, disulfat, sulfit, dan sebagainya. Ini senyawa atau anion-anionnya. Tadi ada kation, maka nanti akan terbentuk antara kation dan anion.
Nampaknya penjelasan dari Bapak cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bapak cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.